Ya, sahabat Muslim ya, kita akan lanjutkan nanti pembahasan kita di segmen berikutnya. Kali ini seputar tren masalah penanganan sungai. Ya, seperti apa pembahasannya nanti kita akan lanjutkan tentunya setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di program Kata Pakar mencari informasi dari sisi ahli. Kembali lagi dalam program Kata Pakar mencari informasi dari sisi ahli, dan kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya kali ini soal masalah sungai ya. Pak, di Indonesia ini sungai, kita bisa dikatakan negara dengan banyak sungai, begitu ya Pak ya. Nah, apa yang menjadi tren ataupun yang menjadi masalah sungai secara umum di Indonesia saat ini Pak? Ya, salah satu yang kita tangani dalam pengendalian bencana ya, mitigasi bencana adalah menangani dan mengelola sungai. Kita tahu banyak sekali sungai yang melintas di berbagai kabupaten kota di Sumut. Ratusan sungai ya. Di Sumut saja Pak ya? Saat ini kita punya program bagaimana kita melakukan mitigasi banjir yang disebabkan oleh sungai, khususnya di Kota Medan dan sekitarnya. Ini menjadi program pemerintah provinsi Bapak Gubernur. Bagaimana kita punya program di tahun 2022, Medan itu paling tidak bebas banjir. Bebas banjir. Bukan artinya nol bebas banjir. Misalkan selama 1 meter banjirnya, ya mungkin semata kaki. Ya. Jadi kita sudah fokus kita sejak bulan Juni yang lalu, sampai nanti tahun 2022. Nah, saat ini kita sudah mempunyai blueprint ya, cetak biru, dan rencana aksi penanggulangan banjir sungai yang melintasi Kota Medan dan sekitarnya. Ada 5 sampai 6 sungai. Sungai Belawan, Sungai Percut, Sungai Babura, Sungai Sekambing, Sungai Kera, sama Sungai Badra. Ya, ada 6 sungai, itu prioritas kita. Kita sudah melakukan mengidentifikasi semua sungai-sungai ini, baik itu pada tahap penelitian ya, penelitian yang mana yang mau kita bebaskan, sempadan sungai ini kiri kanan, yang mana mau kita tangani supaya ya sungai kita ini yang pertama bebas dari sampah, kemudian bebas dari banjir. Nah, ini perlu kita edukasi masyarakat, dunia usaha, kemudian pemerintah juga, bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan sungai dengan baik. Jadi tujuan kita yang utama itu adalah Medan bebas banjir. Ya, insya Allah akan kita tangani sampai tahun 2022. Baik, Medan sebagai ibu kota Sumatera Utara itu ya Pak, dan kita tahu sampai ada julukan tuh Medan tuh sebagai kota banjir, hujan sedikit banjir, gitu ya, sampai ada julukan seperti itu. Nah, sungai mana yang paling berpengaruh terhadap banjir di kota Medan, dan masalahnya tuh di mana Pak? Ya, Bapak Gubernur sudah 2 kali mengarungi sungai, Sungai Deli sama Sungai Babura. Penyebab utama banjir Medan itu satu, terlampau banyak sampah di sungai itu, sehingga terjadi apa? Penyempitan, terjadi pendangkalan, ya sungai, ya kemudian banyak yang melanggar aturan kami lihat. Sempadan sungai digunakan untuk bangunan. Nah, sungai-sungai itu sebut saja satu, Sungai Deli, Sungai Badra, Sungai Babura, Sungai Sekambing, Sungai Selayang. Bahkan yang paling ekstrim itu Sungai Kera, hitam bau lagi. Nah, ini yang prioritas kita, pelan-pelan kita tangani. Di 3 bulan ini sudah kita tangani Sungai Badra dan Sungai Babura. Kerjasama dengan Balai Wilayah Sungai, kerjasama dengan pemerintah Kota Medan, dari Serdang, kerjasama dengan camat semua, bahkan dengan TNI Polri. Kita ikut sertakan. Jadi kita sudah punya blueprint dan rencana aksi. Nah, saat ini kita pelan-pelan menangani ini. Yang pertama kemarin tuh Sungai Badra, ada sepanjang 3,5 km akan kita tangani. Itu penyebab banjir penyempitan. Itu antara Jalan Gatot Subroto sampai ke Perumnas LP3. Ya, kita sudah mendata 118 bidang tanah sepanjang Sungai Badra.
Yang sekarang Sungai Badira itu 2 sampai 3 meter. Padahal itu esensinya itu harus 8 meter sampai 10 meter. Ini sedang kita kerjakan. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah mengerti, memahami arti pentingnya sungai ini. Jadi masyarakat yang saat ini sudah kita data siap membantu program pemerintah, siap pindah. Nah, kita juga sudah menyiapkan dana kerohiman bagi mereka-mereka yang memiliki bangunan di sepanjang sungai. Nah, sekarang kendala kita adalah beberapa bangunan itu banyak yang bersertifikat di sepanjang sungai itu. Nah, ini yang mau akan kita bahas tanggal 24 ini, bagaimana eksekusi mau kita lakukan, bagaimana kita menyikapi yang memiliki sertifikat hak milik, ya. Kita juga ingin mempertahankan konservasi air, tanah, dan tanaman di beberapa sungai ini. Ya, itu rencana kita, sehingga sungai ini bisa kita gunakan sebagai sumber kehidupan, air untuk masyarakat, sumber untuk transportasi sungai. Jadi kita melibatkan semua stakeholder. Ya, kita tak malu belajar dari beberapa kota yang sudah berhasil. Betul. Katakan Surabaya, Jakarta, apalagi Semarang. Ya, kita belajar. Bahkan kita sudah mengundang sukses story dari pembelajaran Sungai Citarum di Jawa Barat. Jadi mereka punya semboyan Citarum harum. Nah, ini kita buat daily berseri. Ya, Babura bahagia kan begitu. Seperti itulah. Oke. Dari contoh-contoh sukses story daerah-daerah yang sudah berhasil menangani masalah banjir, Pak, yang mereka lakukan tuh seperti apa yang kemudian bisa kita terapkan di Sumatera Utara? Saya sudah diskusi dengan tim-tim di Jawa itu. Kita harus lebih mengedepankan satu sosialisasi dulu. Ya, sosialisasi ke masyarakat. Ini ada program bagaimana supaya sungai-sungai itu kita jaga kebersihannya, jangan buang sampah dulu. Ya, Bapak Gubernur sudah kesempatan pertama sudah mendeklarasikan bebas banjir ini. Insya Allah bulan 11 ini atau bulan 10 paling cepat kita akan membuat semacam sosialisasi besar-besaran, ya, dan kita akan membuat namanya polisi sungai. Ya, polisi sungai itu dari unsur masyarakat. Supaya sama-sama kita jagalah. Ya, tidak mungkin itu tugas pemerintah. Polisi sungai, nanti kita berikan mereka semacam transportasi sepeda untuk bisa keliling lah. Ya. Tapi pun gak ada gunanya itu kalau memang masyarakat nggak bisa diajak kerjasama. Betul. Kita mau sungai itu beranda paling depan dari rumah, bukan di belakangnya. Nah, jadi ini perlu waktu. Betul. Ya, tidak mungkin kita membalik telapak tangan. Tapi yang penting peran masyarakat itu nomor 1. Ya, seberapa miliar, ratusan miliar pun kita anggarkan ke sungai itu, kalau dukungan masyarakat, dunia usaha, lain-lain tak ada, sama saja. Nah, jadi kita tidak tabu belajar dari kota lain. Betul. Banyak sukses story di Bali juga. Tidak tabu, kita belajar terus. Ya, memang ini harus perlu waktu mengubah perilaku. Membuang sampah ke sungai. Kita akan bangun bak-bak sampah di pinggir sungai. Mungkin beberapa lokasi sungai itu kita jadikan taman bermain untuk anak-anak, ya, untuk wisata air. Nah, ini sudah kita susun rencana aksinya, sudah kita mulai 3 bulan ini sampai di tahun 2022. Bahkan kita belajar juga ke luar negeri. Banyak sungai-sungai di luar negeri sana, di Rusia, di Jepang yang sudah saya tengok, di Singapura, Singapura tak punya sungai juga bisa, di Thailand, why not? Kenapa kita nggak belajar? Betul. Walaupun banyak juga lesson learned, best practice di kota-kota kita di Indonesia. Ya, jadi ini saya mengajak masyarakat, dunia usaha, kita sendiri juga pemerintah, mari sama-sama kita kelola sungai ini dengan baik sebagai sumber kehidupan.
Betul. Jadi kalau bisa dikatakan tadi masalah yang paling utama di sungai saat ini yang menyebabkan banyaknya banjir dan kejadian-kejadian lainnya adalah sampah ya Pak ya. Ya. Dan tadi juga Bapak sebutkan ada beberapa wilayah di Medan, di Sumatera Utara khususnya itu sungai menjadi bagian dari sebuah perusahaan kah atau apa yang punya sertifikat. Ya. Jadi ini mungkin menjadi penghambat juga untuk bisa ditindaklanjuti berikutnya. Nah ini bagaimana maksudnya Pak? Apakah ke depannya partisipasi entah itu perusahaan atau lembaga yang punya sertifikat tersebut untuk diajak menanggulangi masalah sampah, dan bagaimana sebenarnya mengajak masyarakat, ada tidak planning dari BPBD sendiri untuk supaya masyarakat ini tersadarkan masalah sampah. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda Pak ya. Nanti setelah jeda kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Kata Pakar mencari informasi dari sisi ahli.